warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen sesi 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar, usia saya 60 tahun dan tinggal di Medan. Saya berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Batuta pada Fakultas Hukum dan Pendidikan Prodi PG PAUD. Di samping sebagai dosen, saya punya tugas tambahan yaitu sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah atau yang disebut dengan BAN-PDN Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai anggota BAN, saya juga adalah asesor BAN-PDN ini. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam penilaian sertifikasi dosen yang memang sudah sangat lama saya tunggu-tunggu, yaitu ini untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa pada isian biodata saya itu ada kendala sedikit di bagian akademiknya, karena saya tidak menemukan di situ adanya bidang ilmu saya yang sesuai dengan jurusan saya, yaitu pendidikan Islam. Jadi saya tidak menemukan adanya jurusan pendidikan Islam, sehingga saya mengambil inisiatif untuk memilih yang kira-kira menyerupai dengan pendidikan Islam itu, yaitu saya ambillah agama Islam. Jadi harapan saya semoga saja hal ini tidak mengurangi penilaian terhadap diri saya. Baiklah, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh untuk semester ini, yaitu mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Pendidikan Anak Usia Dini. Berikut deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Jadi mata kuliah yang saya ampuh ini sangat berperan terhadap bagaimana nantinya agama maupun moral daripada anak-anak didik kita. Jadi deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep dasar moral dan pemahaman anak usia dini tentang nilai-nilai agama, teori, dan pendekatan dalam upaya membantu perkembangan moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini, dan memberikan gambaran bagaimana pola pengasuhan orang tua, strategi, dan metode yang dilakukan untuk mengembangkan pengembangan nilai agama dan moral, serta mengimplementasikan perkembangan nilai agama ini terhadap anak usia dini di sekolah. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL. Yang pertama, mampu menunjukkan sikap religius, jujur, bertanggung jawab, peduli, dan etis dalam pelaksanaan tugas profesional di bidang pendidikan anak usia dini. Yang kedua, menguasai konsep perkembangan anak usia dini khususnya dalam aspek nilai agama dan moral, serta mampu mengaplikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran yang mendukung perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang terakhir adalah mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, yang pertama menjelaskan konsep dasar nilai agama dan moral pada anak usia dini, kemudian mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Setelah itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini, dan terakhir adalah merancang strategi pembelajaran yang mendukung perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Dan kemampuan yang diharapkan pada akhir, ya, yaitu tiap tahap belajar MK, ya, mata kuliah yaitu sub CPMK adalah yang pertama, nanti mereka itu mampu menjelaskan tentang hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Dan yang kedua, mampu menjelaskan karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Setelah itu juga mereka mampu menjelaskan tahapan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini, dan seterusnya juga mampu menjelaskan indikator perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Oleh itu mampu juga menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam menanamkan nilai moral dan agama ini. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good yakin afternoon? Ini apa? Doa evening. Kalau udah jam 5 evening, ya kan? Afternoon, ya. Termasuk karena masih semangat. Iya. Apalagi kalau anak PAUD itu biasanya good morning terus, ya. Oke. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Ya, oke. Now let's pray. Finish? Oke. Ya, minggu lalu mematikan, ya, berhubung karena proyektor kita ada masalah. Ya, kalau macam ini kita nggak bisa, ya, namanya juga bukan masalah murah, ya kan? Mau kemana-mana pun, kalau memang sudah waktunya mati. Sama dengan kayak manusia, ya. Jadi siapa yang pandai mematikan harap tumbuh? Oke, kita telah mempelajari tentang permasalahan dan strategi pembelajaran perkembangan nilai agama dan moral. Oke. Waktu dulu ini siapa ini yang ke depan? Grup siapa? Grup siapa ini? Udah lupa ya? Belum ada grup yang maju ini tentang ini? Belum. Yakin? Ini pertemuan yang ke-11. Iya kan? Ya. Makanya udah lupa, ya kan? Oke. Coba kira-kira apa permasalahan dan strategi? Ya, jadi kalau kita lihat permasalahan dan strategi, termasuk di situ CPMK-nya, capaian mata kuliahnya di sini adalah apa di sini? Kan ini permasalahan dan strategi. Termasuk kita mengetahui, ya kan, apa permasalahannya dan strategi mengatasi masalah tersebut. Jangan hanya tahu masalahnya, tahu. Kemudian kayak mana caranya? Ya, pokoknya tahu aja masalah, nggak bisa. Ya, jadi tahu masalah, tahu bagaimana juga mengatasi masalah tersebut. Ya. Nah, kira-kira dari sini ada yang bertanya? Enggak, ya? Enggak. Coba saya tanya, kira-kira apa aja permasalahan? Iya. Banyak. Iya, banyaknya apa kira-kira? Salah satunya apa? Iya, kurangnya. Jangan kalian ini kita mencari masalah ekonomi, masalah ini, ya.
fokus di sini. Nanti masalah apa? Masalah pacar pula kalau bilang ya. Ini kita membahas tentang permasalahan dan strategi untuk perkembangan, ya kan? Nah, perkembangan apa? Nilai agama dan moral, ya. Jadi jangan masalah ekonomi, masalah apa, jadi hilangkan dulu, ya. Oke, apa permasalahannya lagi di sini? Kan yang pertama mau kita bahas kan permasalahan dalam pengembangan dan ya pengembangannya. Nah, apa lagi permasalahan yang ada? Tadi ada pengaruh lingkungan, ya kan? Environmental influence namanya, kan? Pengaruh lingkungan. Kenapa lingkungan ini sangat berpengaruh bagi anak? Iya, sifat anak itu meniru. Jadi begitu dia melihat yang negatif, otomatis itu akan ditirunya. Jadi lingkungan sangat berperan terhadap perkembangan nilai agama dan moral si anak. Ya. Kalau di lingkungannya itu suka bicara yang kurang baik, ngomongnya juga kasar-kasar, itu secara otomatis. Ya. Contoh, kalau kita di sini, maaf yang Batak ya, jadi bukan moras ya kan? Yang Batak ini kan suaranya kuat, keras, iya kan? Sementara kalau yang Jawa, lembut. Ya, ini akan berpengaruh. Kalian Batak karena tinggal di daerah Jawa, itu otomatis nanti kan juga akan lembut, ya kan? Kalau kalian Jawa tinggal di daerah Batak, jadi keras. Jadi memang faktor lingkungan itu luar biasa. Kamu suku Mandailing, bisa bahasa Mandailing? Enggak. Kenapa? Lingkungan pasti. Ya, lingkungannya tidak berbahasa Mandailing. Makanya dia nggak bisa bahasa Mandailing. Lingkungan apa Jawa? Melayu. Nah, Melayu sama Indonesia sama di bahasa dia kan? Nah, kamu Jawa? Iya. Apa? Mandailing juga. Sama ya hidung kalian. Mandailing. Nah, oke. Bisa bahasa Mandailing? Enggak juga. Kenapa? Iya, lingkungannya enggak Mandailing. Orang Tumbuk ya? Iya. Kalau Tumbuk pasti Jawa ya kan? Lingkungan Jawa kan? Jadi lingkungannya lingkungannya mana lingkungan biasa? Ini lingkungan biasa. Lingkungan kamu di sekitar itu. Ya? Bahasa Melayu juga, itu Tumbuk itu. Bingung dia ya kan? Kalau Nias itu otomasi, iya kan? Bisa bahasa Nias. Iya kan? Kenapa? Karena mereka lingkungannya Nias dan memang mempraktekkan Nias. Tapi yang Nias tinggal di Medan, lahir di Medan, besar di Medan, nah itu nanti akan terpengaruh, ya kan, lingkungan. Ya. Sini siapa Nias yang nggak bisa bahasa Nias? Nah itu. Nah, kenapa? Karena tinggal di Medan. Nah, karena tinggal di Medan. Jadi bisa kan? Bisa sedikit. Ya lain. Dan kau paksa ini agak bisa ya. Dia yang lain. Nah itulah lingkungan, ya, sangat besar pengaruhnya, ya. Kemudian apa lagi? Minimnya pemahaman guru tentang ingat ya, kalau anak PAUD itu, ya, anak PAUD itu yang paling besar pengaruhnya itu selain dari orang tua adalah guru. Ya, itu sangat berperan. Jadi kalau memang gurunya juga minim pengetahuannya, maka terpengaruh kepada si anak.
Nah, terus ya tadi lingkungan, kemudian orang tua, ya orang tuanya sibuk umpamanya, iya kan? Pagi-pagi pulang malam. Sama siapa si anak ini? Kan gitu. Sering sama baby sister. Tahu lah kerennya baby sister ya kan? Nah, kita bilang apa? Memang terkadang kalau kita bilang pembantu atau babu ya kan, seolah-olah ini kasar, ya kan? Dirubahlah menjadi asisten ya ART ya. Jadi kalau itu bilang babu, nanti siapa akan bilang mana? Oh itu babu. Dan orang merasa babu itu sepertinya kok rendah kali ya, gitu ya kan? Inilah bahasa berpengaruh dia. Ya. Oke, kemudian apa lagi yang mempengaruhinya? Penggunaan metode yang kurang kontekstual dan membosankan. Ingat, anak-anak itu konsepnya adalah bermain. Jadi yang ditekankan main-mainnya dulu, bukan belajarnya. Jadi, nggak bisa ngitung, memang kok bodoh kan? Coba, ya kata-kata bodoh kan memang ini, itu akan terpengaruh ke otak si anak, ya. Maka itu kurang baik. Ya. Anak-anak kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Sedangkan kalian pun ini udah besar, nggak bisa dipaksa. Ini kalau dipaksa adalah pada rontak, ya kan? Kesurupan. Oke, yang terakhir adalah pengaruh media dan lingkungan sosial. Apa judulnya media itu? Jadi kalian pun, ya kan, selaku nanti guru, jangan pula murid lagi main-main, kalian pun main game, maksudnya kan? Ini terjadi, ya, terjadi tuh. Apalagi kalau main gamenya dia kalah, ya kan? Penasaran, ya. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanya habis ini? Memang enak-enak dengan baliknya kan? Oke, masuk ke strateginya, ya. Jadi yang pertama, pembelajaran melalui keteladanan, ya, atau modeling. Jadi ada keteladanan. Tadi kita udah bilang salah satu masalah itu adalah apa tadi? Salah satu masalah adalah lingkungan. Apalagi ada pengaruh orang tua juga, ya kan? Guru gitu. Dia melihat model. Kan melihat model dia. Contoh. Ya. Dilihat dan tidak baik, maka tidak baik. Lihatlah cewek-cewek ini, kalau di rumah pakainya pakai rok yang pendek atau gimana? Celana pendek, iya kan? Pakai dasarnya terserah. Udah, ini kalau dilihat si anak, terus dia meniru, salah nggak anak-anak itu meniru? Tidak. Kalian coba nanti pakai itu aja pakai pendek, enak pendek katanya. Ya, jadi itu berpengaruh. Dilihat dia modelnya, ya kan? Nah ini model kan bagus-bagus kok, ya kan? Pakainya sopan-sopan, ya kan? Nggak sia-sia lah menjadi guru, ya kan? Oke, kemudian pendekatan bermain sambil belajar
pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi ini ya. Apa contohnya pembiasaan sehari-hari? Sebelum makan Makan berdoa. Berdoa sebelum makan. Apa lagi? Baik. Ini maaf, yang non, yang di barat yang non muslim, itu ada nggak doa mau tidur? ada. Apa doanya? Ya, aku baca coba dulu. Ada ke Bukan, kalau Islam mau seluruh dunia lihat ditanya sama doanya. Kalau sampai kami mah beda-beda. Gitu, ya kan? Akhirnya tergantung seleranya ya kan? Iya. Kalau yang Islam, ya mau keluar rumah semua sama doanya. Ya kan? Mau masuk masjid semua sama doanya. Keluar masjid sama doanya. Iya, mau kamar mandi, kamar mandi sama doanya. Nah, itu dia kan. Jadi ada perbedaan. Ya. Tapi itu diterapkan kepada si anak dari kecil. Ya. Kalau si anak udah terbiasa dari kecil, doa ini itu akan terbawa. Kalau sudah besar kayak gini, lupa lagi tuh. Hari ini ya mau ke kamar mandi pakai doa, ya kan? Besoknya lupa, apalagi udah sesak kali ya kan? Ya kayak gitu, ya kan? Sama, saya tuh lupa ya kadang-kadang. Namanya udah selesai, kadang-kadang lupa. Kenapa? Itulah tidak dibiasakan dari kecil. Ya. Kenapa berhenti ketawa? Kebayang ya? Oke, kemudian penggunaan cerita dan kisah teladan. Nah, kita kasih kisah-kisah teladan, ya kan? Ya, tokoh-tokoh yang baik lah, ya kan? Kalau kita mungkin menceritakan tentang Nabi, apa itu kan akan didengar oleh si anak, sehingga ada terbenam di hatinya, oh ya, aku nanti mau jadi seperti ini. Ya. Kalau dulu tidak ada orang kalau ditanya cita-citanya apa, ingin jadi ustaz, ini nggak ada itu. Iya kan? Nah, kalau dulu kalau ditanya cita-cita mau jadi apa? Dokter, iya kan? Polisi, tentara, pilot. Iya. Ya kan? Memang ini aja cita-cita itu. Kalau dulu ditanya, sekarang pun masih banyak seperti itu. Ya, jarang orang mau cita-citanya jadi guru. Nah, ini calon-calon penghuni surga ini ya kan? Kenapa guru itu pekerjaannya? Iya kan? Gajinya berapa? 1 juta. Iya kan? 1 juta. Sabar, jujur, takwa. Iya, memang ya gaji awal itu memang mesti memprihatinkan ya. Namun itulah terbenam nilai agama yang bagus di hatinya, ya kan? Akhirnya ini tidak membuat dia jadi malas-malasan. Kenapa? Tertanam nilai agama dan juga moral. Ya, kalau aku malas-malasan nggak bagus, ya kan? Nah, itulah ditanamkan sejak dini. Sehingga pada saat kita mengajar, kita ikhlas, bagus. Ini yang dilihat oleh si anak. Iya. Ya, udah siap kan? Yes. Yes, main lagi ya kan? Sudah, Bang. Ya, silakan. Gantian juga ya kan? Masa saya yang ngomong. Iya. Boleh lagi semua, kami dapat. Udah, Pak. Sudah. Terima kasih kepada kami untuk mempersatukan hasil kami pada sore hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Pengampun mata kuliah pengembangan nilai natural pada hari ini dan teman-teman sekalian. Dan sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Diki Perkenalkan nama saya Sumani Solia. Perkenalkan nama saya Fatul Baru.
dan kami akan mulai penjelasan para kami. Nah, mulai dari pentingnya nilai moral pada anak sejak dini. Dia sejak dini, 2. Membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. 3. Menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Lanjut, jenis sekolah asuh. 1. Demokratis, memberi kebebasan dengan arahan. 2. Otoriter, penuh aturan, kurang dialog. Permisif, membebaskan tanpa batasan. Ngelek, abaikan, kurang perhatian dan bimbingan. Peran orang tua. 1. Memberi contoh nyata teladan, membiasakan ibadah dan sopan santun, memberi nasihat dengan kasih sayang, mengawasi pergaulan dan tontonan anak. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung lingkungan religius, komunikasi baik, teladan orang tua. Faktor penghambat, kurang ilmu agama, pengaruh gadget, lingkungan negatif. Saja. baik, kita berada di sisi pertanyaan yang mau bertanya. Saya. Aduh, Bingung orang bisa dibaca pertanyaan. Aulia Jin. Ya, lakonannya kan belum pernah bertanya. Oh my god. Arjun. Aulia. Ya. Bagaimana kelompok kalian memberikan contohnya dari nilai moral seperti jujur, adil, adil, atau tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari anak. Dalam kehidupan sehari-hari anak. Oke, ya, kita udah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, udah itu bisa menikmati minggu tenang, ya kan? Ya? Gak ada minggu tenang. Pak, kisi-kisi ujian, Pak. Gak pakai kisi-kisi Bapak ini loh. Okay, yeah, now, yeah, let's pray. Finish, see you.